mana cerita-cerita menyeramkan, kisah nyata penuh misteri, dan kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Kami hadirkan dengan cara yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau kamu suka cerita yang bikin merinding, penasaran, dan kadang bikin kamu nggak bisa tidur malam, klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like videonya. Karena siapa tahu cerita yang kami angkat berikutnya terjadi dekat dengan tempat tinggalmu. Namaku Riko, seorang pendaki Solo, selalu mencari tantangan dan ketenangan di puncak-puncak gunung. Tapi Lawu adalah cerita yang berbeda. Sebuah gunung yang bukan sekadar gugusan tanah dan batu, melainkan mahligai misteri, tempat di mana batas antara dunia nyata dan gaib terasa begitu tipis. Aku pernah mendengar banyak kisah tentang Lawu, dari pasar setan yang legendaris, kawah Chandra di muka yang bergolak, hingga para pendaki yang menghilang tanpa jejak di telan mistisnya. Tapi aku, bodohnya, hanya menganggap itu bualan. Hingga suatu hari, sebuah janji kelabuku buat di kaki gunung itu. Janji untuk menaklukkannya. Dan janji itu ternyata harus kubayar mahal. Lawu tidak main-main dengan janjinya. Dan ia punya cara sendiri untuk menyambut setiap tamunya. Malam mulai merayap saat aku tiba di pos 3. Mendirikan tenda dalam kegelapan yang pekat terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Aroma melati busuk tiba-tiba menyeruak, disusul bisikan samar yang seolah memanggil namaku dari balik pepohonan. Aku menyalakan senter, menyapu hutan, tapi tak ada apa-apa. Jantungku berdebar tak karuan. Aku mencoba tidur, tapi mata tak bisa terpejam. Bisikan itu terus berlanjut, kadang seperti tawa, kadang seperti tangisan. Aku mendengar suara gesekan ranting di atap tendaku, seolah ada yang mencoba masuk. Dinginnya malam bukan lagi sekadar suhu, melainkan rasa takut yang merayap di kulitku. Pagi harinya, aku segera berkemas. Perasaan tak enak semakin kuat. Saat menuruni jalur menuju pos 4, aku melihat jejak kaki di tanah yang basah. Padahal semalam, aku merasa tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Jejak itu besar, bukan jejak manusia biasa. Lalu, di persimpangan jalan, aku melihatnya. Sepasang mata merah menyala di balik semak belukar, menatapku tajam. Aku terpaku, tak bisa bergerak. Sosok itu hanya menatapku, lalu perlahan menghilang, seolah melebur dengan kegelapan hutan. Aku melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat, jantung berdebar kencang.
Aku merasa tersesat meskipun sudah sering mendaki gunung. Di tengah keputusasaan itu, aku melihatnya. Sebuah siluet di depanku berjalan pelan menembus kabut. Seorang pendaki lain, rasa lega membanjiri dadaku. Aku berteriak memanggilnya, tapi ia tak menoleh. Hanya terus berjalan, seolah tak mendengar. Aku mempercepat langkah, berusaha menyusul. Pakaiannya tampak kuno, tasnya juga terlihat tua. Dia berjalan begitu tenang, tanpa beban, seolah tak merasakan dingin atau kelelahan. Anehnya, dia tidak mengeluarkan uap napas sedikit pun di tengah dinginnya kabut. Aku berhasil mendekatinya. Wajahnya pucat, kulitnya keriput, tapi matanya kosong, namun seperti menyimpan kesedihan yang tak terhingga. Aku mencoba menyapanya, bertanya sudah berapa lama dia di sini. Dia hanya menoleh pelan, tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. Lalu dia berbisik. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Aku sudah di sini sejak lama, menunggu. Aku merinding, tapi mencoba rasional. Mungkin dia terlalu lelah. Aku mengajaknya berjalan bersama. Dia mengangguk. Kami berjalan beriringan. Tapi setiap kali aku mencoba bicara, dia hanya diam atau sesekali berbisik kalimat-kalimat ganjil tentang janji dan penantian. Tiba-tiba, pendaki itu berhenti. Dia menoleh penuh. Wajahnya, yang tadi hanya pucat, kini tampak membusuk. Kulitnya mengelupas. Mata itu memancarkan keputusasaan yang tak terbayangkan. Lalu, dia mengangkat tangannya. Di pergelangan tangannya, aku melihat sebuah gelang identitas pendaki, berkarat dan usang. Aku membacanya. Nama itu, aku mengenalnya. Nama itu adalah Arya. Arya, seorang pendaki yang dikabarkan hilang misterius di Lawu belasan tahun yang lalu. Wajahnya sering muncul di berita lama, di forum-forum pendaki. Aku menatap wajah membusuk di depanku, lalu kembali ke gelang itu. Tubuhku membeku. Ini bukan manusia. Ini adalah hantu Arya. Hantu Arya tersenyum. Senyum yang kini sepenuhnya menyeringai, menunjukkan giginya yang tanggal. Suaranya berubah, berat dan serak, bergaung di telingaku. Aku sudah di sini, menunggumu. Jangan tinggalkan aku. Lawu tidak mengizinkan kita pergi. Aku mencoba lari,
tapi kakiku seolah terpaku. Hantu Arya semakin dekat, menembus kabut. Aura dinginnya menusuk jiwaku. Aku melihat matanya yang kini penuh penderitaan dan kegelapan, seolah ingin menarikku ke dalam jurang yang sama. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, aku berhasil menggerakkan kakiku. Aku lari sekencang-kencangnya, tanpa peduli jalur, tanpa peduli apapun. Aku berlari menuruni gunung itu, hingga kesadaranku hilang. Aku ditemukan pingsan oleh tim SAR di kaki gunung. Beberapa jam kemudian, tubuhku lemas, tapi jiwaku terasa terkoyak. Aku berhasil pulang, tapi Lawu tidak pernah melepaskanku sepenuhnya. Setiap malam, aku masih merasakan dinginnya kabut Lawu, mendengar bisikan yang memanggil namaku, dan melihat bayangan sosok Arya yang menatapku dengan mata kosongnya. Aku tahu ia masih di sana, menungguku di Lawu. Kalau kamu punya cerita mistis, pengalaman pribadi, atau desas-desus dari kampungmu, tulis di komentar. Kami akan bacakan kisahmu di video berikutnya. Dan ingat, di horor viral yang tidak terlihat bisa saja nyata.